Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan, dalam laporan Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020 kemarin, status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Gross national income per kapita Indonesia naik menjadi $4.050 Amerika Serikat dari posisi sebelumnya $3.840 Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia meroket, ini penjelasannya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update berita terbaru dari kami. Saat ini, wabah pandemi COVID-19 telah menyebar secara global, bahkan telah mengancam perekonomian serta kesehatan dunia. Di lain sisi, Presiden Joko Widodo justru melaporkan kabar baik untuk Indonesia. Ia mengumumkan bahkan laporan Bank Dunia, status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income. Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi $4.050 dari posisi sebelumnya $3.840. Tapi ini sudah mulai bergerak naik sedikit mulai. Meskipun global ekonomi masih mengalami perlambatan, tetapi ekonomi kita masih fundamentalnya masih baik. Jokowi mengungkapkan kenaikan status ini harus kita syukuri, sekaligus kita perlakukan sebagai peluang. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju, melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Peluang yang dimaksud adalah bertujuan agar Indonesia bisa terus maju serta melakukan lompatan kemajuan. Ia juga menyatakan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan keluar dari middle income trap. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November, Desember gini-gini. Ngebut, Pak. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori. Keempat kategori tersebut adalah low income dengan GNI $1.035, lower middle income dengan GNI $1.036 hingga $4.045, upper middle income dengan GNI $4.046 hingga $12.535, dan high income dengan GNI lebih dari $12.535. Bank Dunia menggunakan klasifikasi tersebut sebagai salah satu untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing dan harga pinjaman. Kenaikan status Indonesia membuktikan ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan status ini dapat memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Status ini pun diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Demikian informasi dari kami, Berita Debat.